Kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk memperlihatkan proses pembuatan mobil ini ya. Jadi saya menggunakan mesin yang ditenagai 110 cc motor Supra, motor bebek ya. Untuk motor Supra biasanya lebih ringan, untuk cc juga lebih lumayan lah ya. Kemudian kenapa aku pergunakan ban Arco ini? Karena yang pertama ini hemat biaya, dan ukurannya lumayan besar ya, seperti ban Vespa. Kekuatannya sendiri meskipun ini kecil itu bisa sampai 50 kilo lebih ya untuk beban satu roda ya, kali 4 di sini untuk berodanya. Untuk sasis aku pergunakan besi hollow teman-teman yang ukuran 2 mili dan 1,8 mili, karena memang untuk kekuatan sendiri ya tergantung kita mau dibuat apa ya, karena memang untuk treknya trek di jalan lurus ya, bukan buat off-road. Jadi aku pergunakan 2 mili untuk sasis ya, itu udah cukup 2 mili atau 1,8, karena nanti aku mau perbanyak ruas di atasnya. Yang selanjutnya memang untuk bahan tersebut aku dapatkan dari besi-besi bekas dari rongsokan ya. Kemudian untuk aspilo ini aku pergunakan yang dulu, karena memang aku dulu pernah buat yang menggunakan mesin rumput dan menggunakan ban sepeda, karena percobaan dulu itu memang untuk mesin rumput lebih terjangkau, minimnya biaya ya. Dulu itu saya pergunakan mesin itu, dan untuk sekarang aku mau coba pergunakan sasis ini ya. Kemudian aku perbaiki dari kaki-kaki, terus suspensi dan beberapa part lainnya seperti rem. Kemudian ada gear, nanti rantai aku coba pergunakan rantai bawaan motor sendiri. Kemudian untuk rem aku pergunakan rem cakra motor, karena dulu aku pergunakan rem ini guys, ini rem dari sepeda ya, karena bebannya kecil dulu saya pergunakan cakram sepeda. Nah untuk sekarang aku harus beralih ke cakra motor, karena apa? Untuk daya cengkramannya itu lebih kuat cakram motor ketimbang sepeda ya. Jadi untuk bannya sendiri memang ini kuat ya guys untuk ban sepeda, tapi kalau misalkan kita pergunakan mesin motor itu misal ditambah 35 kilo untuk berat mesin, itu biasanya kalau kita tidak pakai dalam seminggu atau 4 hari itu ada rembes angin dari bannya, karena memang untuk bobotnya sendiri tidak mumpuni ya. Dalam kecepatan sendiri memang untuk lebih ringan ban sepeda, tapi kalau amanan aku lebih saranin ban motor atau ban sejenisnya. Nah ini aku pergunakan ban Arco ya. Kita langsung saja lihat di sini ya, beberapa alat yang aku pakai di sini. Ada elasan yang kecil aja, ini banyak yang dijual di toko online sekitar 400 ribuan ya. Terus aku pergunakan kawatnya juga. Ini awalnya aku pergunakan kawat yang segini, tapi kalau untuk pengelasan yang lebih kecil, untuk besi kecil, aku lebih saranin yang kawatnya yang kecil aja ya. Jadi aku beli yang lebih kecil lagi nih, ini dia, supaya bisa menjangkau area yang tekukannya lebih kecil. Kemudian bos arm juga untuk sayap depan aku pergunakan beberapa bos arm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ya, hiji 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 tambah 4 ya, berarti ya 12an ya untuk di depan aja ya. Belum nanti shockbreaker nanti aku mau rancang supaya tidak menggunakan bos arm ya. Jadi ada 12 bos arm untuk bagian sayap arm depan, karena untuk kenyamanan dan kekuatan nantinya ya, kekuatan daripada rangka, meskipun rangkanya tipis ya, atau memang besinya enggak terlalu kuat. Kalau kaki-kakinya bagus, ada suspensi dan shockbreaker dan sejenisnya, itu getaran ya. Bagiku untuk shockbreaker ini ya, shockbreaker ini dia akan membuang getaran, karena yang lebih parah itu adalah getarannya, bukan bobot seperti yang aku ceritakan di sebelumnya ya. Jadi getaran dari roda itu akan terbuang ke per ini ya. Jadi untuk ini
si sasis aman ya, tidak ada getaran dan goncangan. Semua akan dibuang ke per ini. Yang belakang juga sama, nanti aku pasang dua juga ya di belakang, kiri dan kanan. Dan ini baru kelar ya, jadi tinggal pasang kedudukan shock breaker dan aspillow. Nah ini untuk yang mau buat ya, sarankan untuk punya alat-alat sendiri, karena kalau pinjam atau sewa itu kita nggak bakalan nyaman, karena ini prosesnya panjang banget, kecuali modal kita kuat, kemudian kita punya waktu banyak ya. Di sini ada gurinda tangan, kemudian bor juga ya, ada bor, dan itu untuk mesinnya di situ ya, bor, mata gurinda juga beberapa di sini banyak banget ya, karena untuk pemotongan besi itu lebih boros yang potong ini nih, yang pemotong. Dan sasisnya aku bikin sederhana, nanti untuk plastik fibernya nanti aku akan rancang seperti Tamiya, karena aku memang suka banget dengan Tamiya ya teman-teman. Klakson aku belum pasang, nanti ini belakangan, tapi aku udah buat ya, itu suaranya bisa aku ubah sesuai dengan yang aku suka. Terus roda tuh ya, roda belakang teman-teman, ini mohon maaf ya untuk lokasinya karena memang sederhana dan berantakan. Ini roda belakang, ini kebetulan gearnya belum aku ganti ya, ini masih gear sepeda, dan aku belum kasih kunci untuk roda belakang karena harus ikut ya roda-rodanya. Untuk depan nggak apa-apa ya, jadi pergunakan masih bearing bawaannya itu nggak bakalan dimatiin. Kalau ini harus dimatiin ya, karena memang dia akan mengunci untuk mendorong beban ya. Apalagi ya selanjutnya, oh spill bang, setir di sini aku pergunakan ini nih, setir mobil yang aku potong, kemudian ini selongsong aku pergunakan dari hidrolik pintu belakang mobil Avanza kalau nggak salah ya, lupa lagi aku soalnya. Untuk tie rod ini pergunakan bawaannya, tie rodnya ini. Oke, itu ada dua, satu untuk paralelnya dan satu untuk tuas. Ini untuk handle gas dan rem, nanti ada dua handle-nya. Kemudian kenakal ya, kenakal nih, nah kenakal arm ya, ini untuk depan, ini belum aku lubangin, dan ini nanti aku kasih baut ya di sini. Nanti bannya bisa dikencengin, bolongin pakai penjepit itu tuh klемnya biar nggak lepas si murnya. Kalau lepas nanti bannya lepas, itu kita terjadi sesuatu. Besinya sendiri banyak besi bekas yang aku pakai, karena memang untuk besi ya misalkan kalau beli itu harus klem itu, dan aku beli di Rockshop bekas semua. Dulu pakai garpu sepeda karena memang untuk dulu ya bebannya nggak terlalu berat ya. Kalau sekarang ada kemungkinan berat, dan aku rencana mau konten untuk 2 orang di mobil ini ya. Jadi aku pergunakan besi Solo. Kalau kenapa nggak besi sepeda seperti ini, memang untuk besi sepeda seperti ini tuh kuat guys, ini renyah, garing banget ya. Tapi untuk segi kekuatan aku nggak recommended ya, karena ini bisa terjadi patah apabila dia titik maksimumnya sekian kilo, dia akan patah sekaligus ya. Berbeda dengan besi hollow ini. Kalau besi hollow ini dia akan minimal dia akan bengkok ya. Ini aku dulu bekas bumper ya guys, ini bekas bumper mobil-mobilan ini aku coba tabrakin, nggak coba tabrakin ya, ini memang nggak sengaja tabrakan ya ke tembok, dia agak melengkung sedikit ya. Oke, berbeda dengan besi yang ini kalau misalkan terkena benturan dia akan seperti ini. Berbeda dengan besi hollow ini, nah, yang aku suka ini teksturnya, ini lebih renyah dan ini lebih kokoh ya. Oke, kemudian ada besi apa lagi? Nah di sini nih, ini juga besi lumayan bagus, aku pergunakan untuk ini nih, sayap arm. Kenapa bang pakainya kecil banget? Nggak apa-apa, karena di sini ada banyak besi arm, ada 1, 2, ada 2 baris kiri kanan ya, tuh 2 baris kiri kanan, ketambah nanti ada shock breakernya ya. Breaker nanti di sini ya, ini karena belum jadi
aku belum melas. Nah ini besi nanti ya, jadi dia akan naik turun bannya ya, seperti itu. Kemudian apalagi ya, untuk rancangan sendiri, pengelasan ya. Untuk pengelasan aku juga baru belajar juga, karena memang untuk teknik pengelasan sekarang udah banyak di YouTube ya. Bahkan kita bisa main ke teman-teman yang rumahnya dekat bengkelas ya, kita bisa pelajari ilmu mereka ya, kita bisa amati, pahami ya. Meskipun jam terbang kita dan mereka berbeda, tapi kalau kitanya yakin dan kita berusaha maksimal mungkin, pasti kita akan lebih cepat belajarnya, akan cepat ya, mengikuti pengalamannya bertahun-tahun ya. Mohon maaf ya, di sini aku pemula, barangkali ada suhu di sini yang nonton ya, mohon maaf ya, aku hanya berbagi bersama pemula juga ya teman-teman. Semoga ilmunya kalian bisa bermanfaat ya. Rangkaiannya seperti ini. Kenapa dibikin mencos belakangnya? Karena aku nanti mau pasang sayap di belakang, dan itu untuk dudukan subscriber, karena subscriber aku mau ke atas, tadinya aku mau ke samping depan, tapi aku lebih nyamannya lihatnya ke atas sedikit ya. Terus untuk belakang nanti aku tambahin besi situ ya, karena untuk duduk di situ tuh supaya lebih kuat ya. Nanti aku ada bawa penumpang 2 orang dan 1 penumpang di depan yang kemudinya, setir di depan, terus roda-roda ya, mesin di belakang nanti. Dan itu yang tengahnya nih, ini kita pasang besi ke sini supaya sasis yang tengah kuat dan yang depan juga ikut kuat ya. Jadi dari depan aku tarik mau ke samping, terus ke sini nih, ke samping ini aku mau sambung ke besi. Kalau yang samping atas yang biru tuh, nah seperti itu. Yang belakang aku ini sambung di sini ya, seperti itu ya. Aku pakai tangan untuk nunjukinnya, karena kameranya aku pegangin seperti itu. Dan listrik di sini aku pakai 3 paket, tergantung amperannya aja. Di sini kita main ampere dan main teknik aja. Banyak kok teman-teman pemula bisa mengikutin suhu-suhu kita yang belajar ngelas di YouTube. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah selalu ya. Setirnya bebas ya, tapi aku lebih suka yang seperti itu, kecil, aku gurinda potong. Yang paling sulitnya di sini teman-teman, yang paling sulitnya tuh aku tuh pertama membagi waktu, yang kedua adalah biaya sendiri ya. Mesin sendiri kan itu yang bekas bisa sampai 1 juta kurang ya, 1 juta untuk mesin Supra, sejenis Supra seperti itu ya, yang 100 cc. Terus apalagi belum juga besi semuanya kan. Ini untuk chassis yang utama tuh itu beli ya, karena untuk menjaga ukuran ketebalan dan untuk mempermudah membengkokkannya ya. Karena kalau misalkan kita beli dari loak atau dari rongsok ya, itu biasanya nggak full 1 lente ya, jadi nanti akan sulit sekali kita untuk menyamakan dengan besi-besi yang lain. Bahan-bahan, jadi kita nggak terus-terusan ngerakit itu tuh, enggak. Jadi kita jeda waktu berapa hari, terus mungkin ini perlu waktu panjang ya untuk merakit ini. Kita buat dari start 30%-an, tapi ini udah alhamdulillah udah jadi seperti ini. Jadi tinggal sayap depan, belakang, terus kita bagian mesin, gear dan rem ya. Terus pengapian nanti aku mau rapihkan, karena ini udah ada pengapiannya, di perkabelannya udah full. Untuk jok juga nanti aku merancang joknya yang minimalis aja supaya bisa duduk ya. Karena di belakang nanti aku tambahkan jok panjang di itu ke sini ya, supaya nanti aku bisa bawa penumpang. Knalpot juga ya, karena ini knalpotnya patah, nanti aku mau beli knalpot yang no berisik ya. Jadi aku skanaran aja nanti knalpotnya, karena aku mempergunakan sound booster. Terus klakson juga nanti aku menggunakan klakson custom yang ada suara bus basuri dan suara toke dan sejenisnya ya. Sulitnya ini nih, perancangan ini udah mulai kesulitan nih, aku memerlukan waktu yang lama ketimbang ngelas-ngelas yang biasa-biasa ya. Karena itu harus ada ukuran pas ya, antara 4 sayap arm itu harus ukurannya harus sesuai semua, karena kalau tidak sesuai nanti jalannya akan pincang. Yang kedua nanti pemasangan ban
ban depan ya, kiri kanan itu yang depan dulu aja deh. Itu setelah nanti kita pasang arapnya ke kedudukannya itu harus kita sesuaikan ya, kalibrasi supaya lurus ya antara ban depan, kiri kanan sama tengah-tengah aja dulu nih. Udah lurus baru kita tarik ke belakang dari ban kiri ya, sama kiri belakang, terus yang kanan belakang itu harus lurus ya. Supaya apa? Kalau lagi dipakai di jalanan itu enggak belok ke kiri dan ke kanan, meskipun setirnya nggak dibelokkan seperti itu ya, tidak lurus ya antara ban depan belakang itu biasanya ban akan berbelok, kendaraan gak nyaman aja gitu ya, seperti pincang gitu. Kita mau lurus, kendaraan seperti lurus ya sasisnya, tapi bannya berasa ke kiri atau ke kanan gitu kan ya, seperti itu ya. Nah, untuk rancangan di sini aku ini udah rancang matang-matang jauh-jauh hari ya, karena ini cita-citaku dari dulu ya, pengen punya kendaraan mini kecil yang aku ciptakan untuk seru-seruan aja gitu, buat konten. Misal kita udah jadi tuh sayap arem pasang ban, itu harus tes dulu ya, tes dulu, aku naikin, aku lempar-lempar dulu, kalau misalkan dia kuat atau dia stabil baru kita pengecekan yang belakang. Setelah belakang cek bagus, aku mau coba didorong dulu ke luar rumah. Kalau misalkan jalannya enak baru kita lanjut ke mesin. Jadi aku nggak bakalan rakit dulu mesin semua ya, jadi aku satu-satu, kalau kaki-kaki udah enak, dirasa enak ya, baru kita naik mesin ya, seperti itu aja. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa nanti aku mau konten di bulan puasa menggunakan ini ya, jadi ini benar-benar surprise banget ya. Jadi aku mau tur keliling daerah untuk perjalanan Biosantara. Oke, see you next video.